Italia Superstar Chapter 14, The Late Night Program is actually on fire. Di atas adalah 3 teratas. Zhao Guozu sangat senang dan berkata, di sini saya menamai tim, Late Ghost Story, terutama Xiao Zhang, program larut malam yang dapat masuk ke 3 besar pada hari pertama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan di Taiwan, hampir dapat dicatat dalam sejarah. Saya menonton grafik tingkat mendengarkan program, tingkat mendengarkan tertinggi dan tingkat mendengarkan terendah tidak banyak berubah sejak titik nol. Ini menunjukkan kepada hadirin. Ini sangat dikenal untuk isi ceritanya. Yah, itu juga karena merebaknya cerita hantu, yang juga meningkatkan tingkat mendengarkan keseluruhan siaran seni kita. Ayo, semua orang akan memberi tepuk tangan sedikit, berharap untuk melakukan upaya yang gigih. Papa. Semua orang merespons dan bertepuk tangan. Tian Bin tidak bergerak, masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tangan Zhang Yan tergenggam bersama selama beberapa saat. Dia berkata, ini semua bantuan para pemimpin dan dukungan semua orang. Itu bukan kreditku. Tingkat mendengarkan, berbicara dunia, adalah 3,17%. Tingkat hiburan harian adalah 2,29%. Cerita hantu larut malam memiliki tingkat mendengarkan 0,98%. Tingkat mendengarkan, senyum harian, adalah 0,92%. Ringkasan berita radio rakyat transmisi ulang 0,89%. Tempat ke-6. Tempat ke-7. Tingkat mendengarkannya sangat kecil. Yang terakhir kali ini adalah The Story of the Old and the Young, menggantikan baris bawah yang telah lama menjadi Deep Night Ghost Story, tingkat mendengarkan hanya 0,27%. Setelah Zhao Guozu selesai membaca, dia membuat ringkasan hasil kemarin, dan kemudian membiarkan semua orang memulai tugas pekerjaan hari ini. Zhang Wei duduk dan tampak sangat rendah hati. Faktanya, hatinya meningkat. Jika ada begitu banyak rekan, mulutnya harus tersenyum. Setelah curah hujan, ia juga dengan tenang menganalisis alasan panas tiba-tiba dari program tersebut. Poin yang paling penting mungkin adalah faktor-faktor lingkungan pasar. Cerita-cerita hantu dan novel-novel masih dalam tahap awal di dunia ini. Hampir tidak ada karya bagus. Sebenarnya, ada 4 atau 5 buku. Menurut pendapat Zhang Wei, kualitas dari 4 atau 5 karya terbaik ini umumnya sama. Permintaan pasar dapat digambarkan sebagai kelaparan dan kehausan. Sekarang Zhang Hao membawa novel baru dan inovatif dari penggagas novel makam. Karya-karya matang yang hidup dalam uji pasar dari dunia asalnya keluar. Bagian kunci dari karya ini awalnya diterbitkan oleh radio. Itu asli. Tidak ada novel di pasar. Hanya keluarga ini yang tidak memiliki tanda titik koma, sehingga tidak terduga untuk mencapai hasil yang luar biasa. Di antara mereka, di pagi hari, jadwal rekaman diatur. Asisten perempuan Xiao Fang menemukan Zhang Hao dengan sebuah daftar, tersenyum manis, Tuan Zhang, pertunjukan malam. Anda adalah ruang rekaman ke-10 antara pukul 10 dan pukul 11.30, dan yang terbaru tidak boleh lebih dari 11:40. Karena masih ada program yang akan direkam nanti, pada sore hari, ruang rekaman pada tanggal 8 akan lebih kaya. Jika Anda memiliki lebih banyak energi untuk merekam 2 masalah, saya akan membantu Anda melamar waktu perekaman untuk sementara waktu. Anda dapat menyetujui hingga 3 jam. Zhang Yi berpikir, yah, itu mengganggu Anda, berapa lama Anda bisa melamar untuk berapa lama? Saya mencoba untuk merekam 3 masalah hari ini. Saya pandai tubuh saya. Tentu saja, saya harus menyiapkan beberapa persiapan lagi untuk menghindari masa depan terburu-buru, katakanlah hal terpenting dalam industri mereka adalah kondisi suara. Jika Anda masuk angin, itu pasti akan memengaruhi kualitas siaran. Cheng. Xiao Fang memelototi mata kecilnya, jadi, akankah naskahmu membantumu? Zhang Hao menjabat tangannya dan berkata, tidak, saya tidak punya naskah, catat saja. Tidak ada naskah. Xiao Fang tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas, dan beberapa rekan di sekitarnya sangat dikagumi. Belum lagi kemampuan kreatif baru Zhang, ini adalah dasar untuk siaran langsung tangan ini. Seluruh stasiun penyiaran Beijing memperkirakan bahwa ia tidak dapat menemukan yang pertama. 2 orang, bahkan mereka yang berbicara tentang program wawancara di tempat, pembawa acara juga memiliki garis besar dan tawa tata letak dan naskah di muka, belum lagi novel cerita.
Tian Bin memandang Zhang Wei dengan api unggun. Dia memberimu pekerjaan yang bagus, bukankah itu kinerja hari pertama? Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menjamin tingkat mendengarkan yang tinggi dalam beberapa minggu ke depan. Tingkat penyiaran cerita hari ini benar-benar bagus. Tian Bin juga menyiarkan sebuah novel tahun lalu. Dia mendapatkan frekuensi ke-9 pada hari pertama, tetapi dia tidak bisa melakukannya dalam beberapa hari berikutnya. Ini lebih buruk setiap hari, dan akhirnya mencapai 10.000. Pada akhir tahun, ini adalah hukum pasar dari program minoritas yang tidak populer di malam hari, dan kutukan yang tak seorang pun bisa melarikan diri selama bertahun-tahun. Tunggu sampai besok. Saya melihat bagaimana Anda menangis ketika Anda tiba. Tian Bin memiliki sikap berpikiran matang dan percaya diri dalam penilaiannya sendiri. Rekan-rekan lain dalam penyiaran sastra dan seni, bahkan Zhao Guozu sebenarnya memiliki kecurigaan ini. Hasil hari pertama mungkin sedikit keberuntungan. Bagaimana dengan itu adalah program larut malam, atau file larut malam setelah nol, yang merupakan pendengar terburuk saat itu. File program, tempat ketiga pasti tidak akan disimpan, 10 hari pertama musim gugur adalah normal. Namun, perkembangan hal-hal sekali lagi membuat semua orang terpana. Fase kedua, Ghost Blowing Lights, disiarkan, dan tingkat pendengarannya menurun. Lagi pula, bahkan hal-hal terbaik tidak dapat membuat semua orang menyukainya. Beberapa orang menyukai seseorang yang tidak menyukainya, tidak bisa memaksakannya, ada beberapa kontribusi tahap pertama. Para penonton dari tingkat mendengarkan lari, tetapi skor hanya jatuh ke urutan ke-6 dalam frekuensi penuh. Tapi kemudian fase ketiga, Ghost Blowing Light, sekali lagi mengantarkan wabah dan mendapatkan kembali posisi ketiga dengan frekuensi penuh. Tentu saja, setelah mengambil sebagian kecil dari penonton, secara bertahap membunuh sebagian besar penonton untuk menebusnya. Di radio, suara berat Zhang Wei terdengar. Di bawah tanah, ada menara kayu emas yang terbuat dari ribuan pohon raksasa. Ada banyak kilatan merah di menara, dan melalui kilatan samar, kayu pangkalan menara ini lebarnya hampir 200 meter dan terbuat dari batu lempung. Kayu cipres berusia ribuan tahun membentuk tubuh menara, dibagi menjadi 9 lapisan, setiap lantai diisi dengan tulang kering dengan kostum aneh. Setiap kayu besar diukir dengan rahasia orang Tibet. Apakah ini sebuah kuburan? Seberapa besar? Siapa yang membangunnya di bawah tanah? Ada banyak pendengar di seluruh kota yang ketakutan dan dijaga oleh radio. Zhang Wei di rumah juga mendengarkan programnya sendiri, sambil menyetir radio, sambil menonton komentar dan komentar penonton di internet. Itu adalah kesenangan. Sudah berakhir. Aku tidak bisa tidur sampai malam. Aku juga, paragraf ini terlalu menarik. Apakah kamu ingin menggantung nafsu makanmu? Kenapa hari ini ada di sini? Sangat minta sedikit lagi. Ini bukan untuk membuat orang merasa mengantuk. Umpan balik dari para penonton sangat positif. Poster-poster itu tua dan langka, dengan pria dan wanita. Tingkat usia sangat luas, dan cocok untuk muda dan tua. Setelah 10 menit dari program ini, Zhang Wei melihat evaluasi V besar dari Weibo. Sertifikasi ini ditulis oleh Hu Fei, produsen CCTV terkenal. Para penggemar memiliki lebih dari 600.000 penggemar. Saya hanya melihatnya memposting Weibo. Kemarin, seorang sutradara di Taichung merekomendasikan saya sebuah program radio tengah malam yang disebut Deep Night Ghost Story, mengatakan bahwa novel itu sangat bagus. Saya tidak percaya pada awalnya. Saya mendengarkan 5 episode dengan curiga. Kemudian saya hanya merasa dikagumi di hati saya, dan saya sangat senang dengan itu. Saya telah melihat terlalu banyak novel dalam novel-novel itu, tetapi tidak pernah buku seperti itu membuat saya begitu luar biasa. Di bawah ini adalah penggemar yang ingin menyampaikan komentar. The Late Night Ghost Story. Aku belum mendengarnya, apakah ini begitu baik? Tuan Hu berkata bahwa saya mengaguminya, pasti sangat bagus. Haha, Guru Hu juga merekomendasikan. Tampaknya estetika semua orang sama, Ghost Blowing Lights, aku mulai mendengarkan dari periode pertama, dan aku tidak terkendali. Setelah membacanya, Zhang Wei sangat cantik, ini adalah penegasan tertinggi untuknya. Setiap hari. Tingkat mendengarkan, Deep Night Ghost Stories, telah keluar dalam beberapa hari terakhir. Periode pertama, 0,98%.
Periode kedua, 0,66%. Periode ketiga, 1,01%. Periode keempat, 1,14%. Periode kelima, 1,27%. Dalam minggu terakhir, siaran berakhir. Meskipun program Zhang Wei masih frekuensi ketiga, tidak ada celah kecil antara hiburan harian yang berada di urutan kedua, tetapi masih jauh di belakang, tetapi sudah stabil di tempat ketiga. Turun, tempat keempat ditekan di kaki, dan tingkat mendengarkan tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari, menunjukkan bahwa program tidak jenuh, masih ada banyak potensi, masih ada ruang untuk langkah lebih lanjut. Skor ini tunggal, dan banyak yang ragu, termasuk Tian Bin, semuanya bodoh. Buat keajaiban. Tingkat mendengarkan, Late Night Ghost Story, membuat mustahil bagi semua orang untuk melihat langsung. Kolega mengungkapkan kegembiraan mereka dan melihat ke atas, setengah jalan dalam perjalanan untuk menggigit emas, pertunjukan larut malam ini terlalu mendadak. Bahkan staf frekuensi musik frekuensi lalu lintas dan frekuensi berita mengetahui Zhang Hao. Ini tempat yang sangat besar di Taiwan, apa yang bisa Anda lakukan? Hei, Ali. Old Meng. Apakah ada sesuatu? Aku dengar kamu menyelinap di literatur dan siaran seni. Apakah ini untuk membawa tingkat mendengarkan program larut malam ketiga teratas? Mengejar dengan program emas. Apakah itu benar? Oh, itu benar. Itu terlalu kuat, terlalu kuat. Kamu belum pernah mendengar Ghost Blowing Lights. Kamu tidak terkejut mendengarnya. Ini adalah karya yang bagus, dan telah membuka klasifikasi baru dari novel Tomb Raider untuk novel-novel itu. Ini adalah pencetus gunung. Kamu tidak tahu, hari ini, setiap hari. Surat penonton itu gila, dan suatu hari saya tidak bisa menunggu 100. Benarkah? Aku benar-benar harus mendengarkannya. Zhang Wei, yang lewat, hanya mendengar dua orang di ujung koridor berbicara tentang dirinya sendiri. Dia sedikit senang dan mengerti bahwa dia benar-benar berdiri dengan radio. Deep Night Ghost Story menjadi bintang pertunjukan siaran sastra dan seni, dan terus memberikan kontribusi kepada penonton. Zhang Wei, pembawa acara siaran, tentu saja akan naik tinggi.